Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Islam itu adalah agama yang luar biasa. Islam itu agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu berbuat baik kepada Allah dan juga bagaimana kita menjaga hubungan baik kita dengan sesama. Dan Islam itu mengajarkan semuanya kepada kita. Kalau kemudian sekarang kita mengatakan bahwa Islam itu hanya mengajarkan tertentu saja, dalam hal urusan ibadah saja, saya khawatir ini ada sesuatu yang hilang gitu. Atau memang sengaja dihilangkan gitu, agar kita itu tidak menjadikan Islam itu sepenuhnya ada di dalam aktivitas kehidupan kita. Contoh, ketika kemudian kita mengatakan bahwa Islam itu tidak boleh kita hadirkan di dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari dalam konteks muamalah misalnya. Bagaimana kita itu akan menghilangkan muamalah Islam sementara Islam mengajarkan kepada kita di dalam kitab suci tentang jual beli, ya, tentang sewa menyewa, tentang berbuat baik kepada orang tua, tentang berbuat baik kepada kerabat, menyantuni fakir, miskin, anak-anak yatim misalnya gitu. Itu kan sebagai bentuk muamalah diajarkan di dalam Islam. Dan itu artinya apa? Islam pun juga memiliki aturan di dalam aktivitas kehidupan sosial gitu. Bahkan mungkin ada di antara kita yang mengatakan tidak usahlah Islam itu dicampur-campur dengan urusan negara misalnya, ya, tidak usah diikut-ikutkan dengan urusan politik gitu ya. Lah, kalau kemudian kita itu tidak meyakini bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita urusan negara, bagaimana mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang kepemimpinan misalnya? Contoh, ketika beliau mengingatkan kepada kita semua ya tentang siapa sih pemimpin yang dicintai oleh Allah dan siapa sih pemimpin yang dekat di dalam kehidupan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ahabbun nas ilallah taala, ya. Sesungguhnya manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa adnahum minhum majlisan, ya, dan mereka itu mendapatkan kemuliaan dan didekatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, ay imamun adil, yaitu pemimpin yang adil. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan gitu. Makna sebaliknya apa? Jika kita itu ingin mengetahui siapa yang paling dimurkai oleh Allah dan yang tidak didekatkan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan akhirat kelak, berarti kan lawan adil kan, imam yang jair, imam yang zalim misalnya kan gitu. Maka ini menjadi pertanda bagi kita semua, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa Islam pun itu juga mengajarkan tentang hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya. Jadi jangan kemudian kita itu fobi banget ya, takut banget. Jangan sampai Islam sebagai agama itu suci dicampur adukkan dengan sistem muamalah kemasyarakatan yang terjadi saat ini yang menggunakan cara-cara yang kotor misalnya. Loh, kita itu mestinya berpikir kenapa dalam konteks kekinian banyak cara-cara yang dipakai untuk mengatur aktivitas kehidupan di dunia saat ini itu dengan cara-cara yang kotor, cara-cara yang tidak adil gitu kan. Pemerasan, penindasan misalnya ya, sikut kanan, sikut kiri, sepak kanan ya, tendangan penjuru, tendangan penalti misalnya gitu. Kenapa? Karena kita itu sadar betul gitu, yang kita pakai dalam aktivitas kehidupan sehari-hari kita ini bukan lagi aktivitas yang diajarkan di dalam Islam. Sehingga apa? Tampaklah suap ya, risyuah begitu kan, riba, terus kemudian seks bebas, terus kemudian muamalah curang misalnya ya, jual beli curang misalnya ya, sewa menyewa curang, dan seterusnya ya. Maka itu kita jadikan sebagai bahan mawas diri. Kenapa itu semua terjadi? Karena memang yang kita pakai di dalam aktivitas kehidupan kita saat ini aturannya itu bukan dari aturan Islam gitu.
Karenanya kalau kemudian aturan Islam yang kita pakai, maka fa insya Allah kita itu akan yakin betul, karena Islam itu diturunkan oleh Allah, zat yang maha tahu tentang seluk-beluk kebutuhan, persoalan dan kehidupan kita gitu, dan Allah pun juga memberikan solusi di dalam Islam. Maka kita tidak akan segan-segan mengambil dan menjadikan Islam itu sebagai aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari kita, karena kita yakin gitu bahwa keadilan, kebaikan, ketentraman, kesejahteraan itu akan dirasakan oleh semuanya gitu. Dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian kita itu termasuk orang-orang yang ingkar terhadap janji Allah, sehingga kita itu tidak mau aturan Islam itu diterapkan di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari? Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang seperti itu. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.